Jadi saya menulisnya gini, Bang Furqan, berkualitas meskipun terbatas gitu. Jadi artinya di belakang itu ada tanda tanya gitu, Bang Furqan. Apakah pertanyaannya apakah bisa orang mendidik dan mengasuh anak-anak itu tetap berkualitas meskipun dia terbatas gitu? Jawabannya adalah eh, ternyata kenapa kita harus berkualitas meskipun terbatas? Satu ya pertanyaan itu. Eh, karena anak itu amanahnya Allah gitu. Jadi memang mau tidak mau memang kita harus berkualitas meskipun semua keterbatasan yang ada. Kalau kita mau bertanya, masing-masing kita pasti ada keterbatasan gitu, Bang Furqan ya. Ada keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan yang lain-lain. Jadi kenapa kita harus mengasuh berkualitas? Alasannya inilah, bahwa anak itu amanah Allah, ada amanah yang pertumbuhan sifatnya fisik yang juga harus kita perhatikan. Otomatis anak yang bayi 0 sampai 2 bulan pasti akan berkembang menjadi anak bayi, menjadi 0 3 bulan, pasti setiap tahap perkembangan secara pertumbuhan itu ada amanah yang harus kita perhatikan, ada stimulasi tumbuh kembang yang harus kita lakukan. Demikian juga bahwa anak kita itu amanahnya ada anak perkembangan intelektualnya pasti juga seperti yang teman-teman di RAS atau di SAR lakukan kepada anak-anak yang masih kecil-kecil secara intelektual, mungkin eh, kita memperlakukannya berbeda gitu kepada stimulasi dan simulasi anak-anak yang secara intelektual, anak-anak yang udah usia kelas 4 SD sampai kelas 5 sampai umur-umur 15-16 tahun. Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus mengasuh itu berkualitas? Alasannya lagi itu adalah karena secara spiritual perkembangan anak-anak juga berbeda gitu, perkembangan spiritual. Contoh nih Bang Furqon, misalnya gini, anak-anak yang di puncak tahap perkembangan pertama di usia 7 tahun, 6 tahun itu pasti berbeda itu perkembangan spiritualnya. Cara kita mendekati dia secara spiritual pasti berbeda dengan anak-anak yang di usia yang sudah di atas umur 14 tahun, 13, 14 tahun yang lain-lain. Demikian juga dengan secara emosional dan secara sosial. Memperlakukan anak-anak yang di usia-usia tertentu pasti berbeda dengan anak-anak yang di usia tertentu yang lainnya. Kemudian kenapa kita harus berkualitas, mengasuh berkualitas itu alasannya karena memang manualnya dari Allah terhadap anak itu miliknya Allah, maka ada manual, ada semacam manual book yang Allah berikan, ada di Al-Quran, ada di hadis di sunnah Rasulullah SAW, dan itu memang membuat kita, mewajibkan kepada kita, kita harus memberikan pengasuhan yang berkualitas. Contoh, bagi anak-anak kita yang di usia 0 sampai 7 tahun gitu, ada manual book yang Allah sudah berikan di Al-Qur'an. Ada hal-hal yang paling berkembang di anak di 0 sampai 7 tahun itu, 0 sampai 8 tahun, seperti yang disebutkan di anak 7 8 itu ada perkembangan pendengaran, pengembangan penglihatan, pengembangan hati dari anak-anak kita di usia 0 sampai 7 tahun. Otomatis kita wajib memberikan pengasuhan yang berkualitas untuk 3 hal tadi itu yang tadi saya sebutkan untuk anak 0 sampai 7 tahun. Demikian juga dengan anak kita yang di usia 9, umur 10 tahun sampai sekitar umur 15 tahun, ada para ahli yang menyebutkan sampai umur 19 tahun, ada tumbuh kembang dia, ada proses pertumbuhan dan proses perkembangannya yang mau tidak mau kita harus memberikan yang berkualitas gitu. Contoh, anak-anak di umur 9 tahun atau 2 digit di atas itu secara intelektual berkembang dengan baik gitu. Nah, kita tidak bisa lagi memperlakukan anak seperti anak di umur 9 tahun ke bawah. Seperti yang hal ini dilakukan oleh ayahanda Ibrahim kepada Nabi Ismail. Bagaimana secara intelektual Nabi Ibrahim tidak lagi mendoktrin, tidak lagi dalam tanda petik, tidak lagi memaksakan kepada Nabi Ismail, tetapi Nabi Ibrahim menghormati perkembangan intelektual Nabi Ismail dengan ada satu kalimat, ada satu sikap atau dari satu kalimat ayahanda Ibrahim mengatakan, nak bagaimana pendapatmu? Gitu ya Bapak Ibu ya, ayah dan bunda semua. Kemudian demikian juga lah dengan tahap-tahapan berikutnya. Mengapa kita harus mengasuh berkualitas? Karena Allah mengamanahkan kepada kita bahwa nggak boleh ninggalin anak yang lemah gitu. Nah itulah sebabnya kenapa kita berusaha betul mengetahui tahap perkembangan anak, berusaha betul untuk mencari ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengasuh anak, menghebatkan anak, memberikan stimulasi dan simulasi kepada anak-anak. Karena target kita adalah Allah mentargetkan kepada nggak boleh ninggalin anak lemah gitu. Jadi berarti kita harus ninggalin anak yang tangguh. Ayah dan bunda yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengapa kita berkualitas mengasuh? Tadi kita sudah jawab gitu. Yang terbatasnya apa? Gitu ya, dari kalimat tadi dia julang di atas. Sepanjang saya bekerja di pengasuhan, ada beberapa keterbatasan kita dalam mengasuh anak, terutama yang tadi disebutkan oleh Bang Furqon gitu ya, bagi ibu yang bekerja, yang bekerja. Satu, terbatas kemampuan. Ini yang paling banyak nih Bapak dan Ibu.
Terbatas kemampuan itu terutama sih sebenarnya terbatas kemampuan ilmu tahap perkembangan anak gitu. Sebenarnya ada 3 terbatas tentang ilmu tentang Allah, maksudnya tentang sang pemilik dari anak itu, kemudian ilmu tentang pernikahan. Kenapa pernikahan ini menjadi sangat penting? Karena pernikahan dengan pengasuhan itu biasanya disebut dengan bestie gitu Bang Furkon ya. Jadi antara pernikahan dengan pengasuhan itu bestie banget lah, sahabat banget gitu. Jadi seperti apa orang mengasuh, sebenarnya setidak-tidaknya begitulah etalase pernikahannya dia. Jadi, nah yang paling banyak yang kita saksikan itu, dan banyak juga orang menyebutkan kenapa mengasuh anak seperti itu ya, kami nggak punya ilmunya, nggak ada sekolahnya gitu. Nah, yang saya sebutkan kita punya keterbatasan kemampuan dalam ilmu tahap perkembangan anak. Bahkan para ulama di Tarbiyatul Aulad itu memposisikan ilmu tahap perkembangan anak itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya Ustadz Fatih Akan dan beberapa ulama yang lain itu mewajibkan terutama kepada orang tua dan para guru, guru yang baik, orang tua yang baik itu adalah orang tua yang kalau anaknya umur 7 tahun misalnya, dia harus tahu gitu anak umur 7 tahun seperti apa gitu ya. Kalau guru pegang anak kelas 7 gitu, dan dia harus tahu bagaimana guru mengetahui bahwa anak kelas 7 itu apa saja perkembangan spiritualnya seperti apa, perkembangan intelektualnya seperti apa. Nah, ini menjadi halangan kita, menjadi tantangan lah Bang Furqan ya, bukan halangan lah, tantangan bagi kita, baik sekolah maupun rumah, tentang ilmu tahap perkembangan ini. Sehingga mungkin Bang Furqan dan kawan-kawan merasakan banyak sekali persoalan-persoalan SDI kita di Indonesia ini, persoalannya adalah bukan karena persoalan fasilitas gitu Bang Furqan, bukan karena persoalan dia nggak masuk sekolah atau dia nggak mendapatkan fasilitas untuk menunjang pendidikannya gitu, tapi lebih banyak adalah orang dewasa yang sekeliling dia, apakah itu orang tua atau guru-guru, itu nggak terlalu tahu banyak gitu memperlakukan anak. Kalau dia orang tua, dia nggak tahu memperlakukan anak 0 sampai 7 tahun itu seperti apa gitu, sehingga potensi tumbuh kembang yang sangat berkembang di umur-umur itu nggak diperlakukan dengan baik. Guru-guru di sekolah-sekolahan gitu, banyak ya teman-teman, yang saya tahu banyak sekali yang tadi saya menyebutkan guru kelas 1 SD tapi nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi anak kelas 1 SD, sehingga potensi tumbuh kembang yang Allah berikan di usia-usia itu tidak tergali dengan baik, tidak teroptimalkan dengan baik. Sambil contoh lah Bang Furqan yang ini Bapak dan Ibu semua sering mendengar lah ya, bahwa persoalan SDI kita, SDM kita, kalau kita lihat dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga survei dunia, di Indonesia khususnya kita punya keterbatasan, misalnya daya jelajah intelektual kita itu bukan tidak maju gitu ya, bukan tidak punya gitu generasi kita, tetapi daya jelajah intelektual kita itu tidak berkembang dengan baik gitu. Padahal sebenarnya potensi itu Allah berikan sama kepada seluruh anak manusia. Nah, kenapa daya jelajah intelektual anak-anak kita tidak berkembang dengan baik itu? Salah satunya adalah karena memang orang yang megang dia, apakah guru atau orang tua, punya keterbatasan dari pengetahuan tentang apa potensi yang dia punya, yang kita sebut dengan tahap perkembangan itu Bang Furqan. Ini saya nggak panjang lebar lah Bapak Ibu yang sudah mengalami lah ya di sekolahan, banyak sekali yang sekolah-sekolah lebih banyak mementingkan persoalan aksesori daripada persoalan esensi sebenarnya gitu. Banyak juga orang tua murid yang logika pengasuhannya, atau orang tua yang logika pengasuhannya terbalik-balik gitu. Maksud saya terbalik itu adalah harusnya memang semakin kecil usia anak-anak semakin besar potensinya, harusnya semakin serius gitu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, dulu zaman Umar bin Abdul Aziz itu anak-anak yang setara dengan PAUD, TK dan SD itu nggak boleh dipegang oleh orang yang biasa-biasa saja gitu, Bang Furqan gitu. Kenapa? Karena memang potensi yang sangat luar biasa di umur-umur itu. Kemudian yang kedua, terbatas kesempatan. Nah, kesempatan itu, ini salah satu yang mungkin kita singgung dalam diskusi kita pada malam ini adalah waktu bersama dengan anak. Gitu. Waktu bersama dengan anak. Kemudian yang kedua, waktu yang bermakna. Tadi Bang Furqan menyebutkan ada fatherless country ya. Gitu. Fatherless country itu pengertiannya banyak gitu Bang Furqan. Ada fatherless country itu memang ayahnya secara fisik tidak ada gitu ya. Ada beberapa negara di Afrika itu yang dia termasuk fatherless country, itu memang secara fisik ayahnya memang tidak ada.
Ada juga seperti di negara-negara yang lain itu ayahnya tidak terlalu optimal memainkan perannya. Ada juga beberapa negara yang ayahnya ada tetapi peran ayah itu diambil alih oleh lembaga yang lain. Jadi lebih banyak diserahkan kepada sekolah gitu. Nah, salah satu negara yang fatherless country dengan model seperti ini India, Bang Furqan. Jadi di India itu adalah nomor satu di dunia ini yang uh, peran dan tokoh ayah itu banyak diserahkan ke pihak sekolah gitu. Di dalam survei yang terakhir itu disebutkan India itu adalah nomor satu yang negara yang semacam ini, yang fatherless country dengan jenis yang seperti ini. Kalau di Indonesia fatherless country-nya itu adalah ayahnya banyak sebenarnya, Bang Furqan. Secara fisik tuh ayahnya banyak gitu. Tapi ayahnya punya keterbatasan. Pertama adalah keterbatasan persoalan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan pada anaknya. Gitu. Maka sering orang menyebutnya berayah ada, berayah tiada gitu, Bang Furqan. Ada ayahnya, tetapi nggak ada ayahnya. Ada ayahnya secara fisik, tapi ayahnya nggak tahu untuk misalnya anaknya umur segini apa yang harus dilakukan gitu ya, baik secara spiritual misalnya, apakah secara emosional gitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Taala, ini karena judulnya bukan seminar, tapi ini sebenarnya dialog sebenarnya dengan Bang Furqan ini. Saya nggak terlalu banyak mau menyampaikan bahan-bahan, mudah-mudahan nggak waktunya nggak panjang. Pertanyaannya gitu, setelah saya menyampaikan tadi bahwa kenapa harus berkualitas dan apanya yang terbatas, pertanyaannya adalah bisa nggak kita mengasuh anak dengan BMT berkualitas meskipun terbatas? Saya menjawabnya penuh optimis bisa gitu Bang Furqan, karena memang ada buktinya ini ya, ada bukti sejarah dan lain-lain gitu, ada contohnya lah gitu ya, Nabi Ibrahim dan lain-lain. Kemudian jawabannya pertama bisa gitu, dan tapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, persyaratan itu dijawabnya yang kedua. Bagaimana caranya mengasuh dengan BMT? Saya mencatat ada dua hal yang paling penting. Ya, BMT itu bisa kita laksanakan. Satu adalah persoalan ilmu, yang kedua persoalan waktu. Gitu ya. Jadi ada ilmu, ada waktu. Nah, ini saya ilmunya adalah ilmu. Tadi ada ilmu tentang bagaimana pernikahan, tapi saya lebih khususnya membahasnya adalah tentang pentingnya berkualitas meskipun terbatas itu adalah kita bisa lakukan dengan ilmu. Nah, ilmu itu saya lebih khususkan pada ilmu tahap perkembangan anak. Nah, saya nanti kita akan men-sharing dengan ayah dan bunda seperti apa sebenarnya yang diinginkan anak-anak, kehadiran orang tua itu yang diinginkan oleh anak-anak sehingga berkualitas meskipun terbatas itu kita bisa laksanakan. Kemudian yang kedua adalah persoalan waktu. Nah, persoalan waktu ini juga ada tadi kita sepakat kalau mau berkualitas meskipun terbatas nggak boleh memberikan waktu luang, tetapi harus meluangkan waktu, gitu ya ayah bunda ya. Jadi sudahlah kita terbatas waktu dan kesempatan, nah nggak boleh juga hanya sekedar memberikan waktu sisa, tapi memberikan benar-benar meluangkan waktu.